Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Mutadi dari kelas manajemen 19E. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai startup. Oke, masuk ke apa itu startup, yang dimana startup adalah sebuah usaha yang baru berjalan dan menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan core business dan memecahkan sebuah masalah di masyarakat, khususnya dari segi kebutuhan-kebutuhan yang mungkin masyarakat inginkan, tanpa terkecuali bahwasannya masyarakat memang kesusahan dalam mendapatkan atau mengonsumsi produk yang diinginkan. Oleh karena itu, startup di sini itu adalah sebuah inovasi, khususnya baik dalam teknologi ataupun hal yang lainnya yang mampu memberikan atau berdampak pada kebutuhan konsumen ataupun masyarakat. Oke, masuk ke pengertian startup menurut para ahli. Yang di sini ada Eric Ries tahun 2011. Startup adalah sekelompok individu yang membuat dan menjual produk baru atau layanan pada dinamika pasar yang tidak menentu dalam mencari model bisnis yang tepat. Sehingga startup menghadapi kondisi pasar yang terus berubah dengan tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi. Hal inilah yang membedakan startup dengan perusahaan. Oke, masuk ke pengertian daripada startup digital, yang dimana startup digital di sini merupakan sekumpulan individu yang membentuk organisasi sebagai perusahaan rintisan yang menghasilkan produk, khususnya dalam bidang teknologi. Yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya inovasi mengenai produk-produk dalam bidang teknologi pastinya bisa dikatakan masuk dalam kategori ataupun pengertian startup itu sendiri. Nah, di sini perusahaan startup umumnya memiliki ciri-ciri. Yang pertama, adanya jumlah pegawai pastinya dan karyawan atau karyawan. Pegawai atau karyawan startup terbilang masih sedikit atau masih bisa dihitung dengan jari. Hal ini akan terus bertambah seiring berjalannya startup tersebut ataupun berkembangnya startup tersebut. Kenapa? Karena bahwasannya jika startup tersebut sudah berkembang dan menjadi startup yang bisa dikatakan besar, oleh karena itu karyawan ataupun sumber daya manusia yang ada di startup atau perusahaan tersebut pastinya membutuhkan SDM yang lebih banyak untuk baik itu mengelola, membantu, dan yang intinya berdampak pada pertumbuhan atau peningkatan daripada si startup itu sendiri. Yang kedua, umur perusahaan startup. Dikenal sebagai perusahaan rintisan, tentunya startup memiliki usia perusahaan yang masih sangat muda atau baru. Nah, itu biasanya kurang dari 3 tahun. Yang ketiga adalah tahap pengembangan. Startup memiliki model bisnis yang terus berkembang dan dapat berubah menyesuaikan kondisi yang sedang atau saat ini terjadi. Jadi bahwasannya perusahaan yang ada di startup tersebut bersifat kondisional dan menyesuaikan terhadap mungkin karena berkembang pesatnya teknologi, pastinya perusahaan startup tersebut akan mengikuti dengan perkembangan zaman tersebut. Lanjut ke beroperasi dalam bidang teknologi. Di sini awalnya istilah startup tersebut dipopulerkan di Silicon Valley atau San Francisco Bay Area, California, Amerika Serikat. Silicon Valley identik dengan teknologi, terutama dengan ICT, jadi tidak mengherankan jika istilah startup dikenal dengan atau sektor ICT. Yang kelima, ada produknya dapat berupa aplikasi digital. Perusahaan startup biasanya memiliki produk berupa aplikasi digital yang dapat diinstal di smartphone ataupun yang gadget-gadget lainnya, yang dimana pastinya mumpuni untuk proses pengaplikasian tersebut. Yang keenam adalah dapat diakses melalui website. Produk yang ditawarkan oleh startup tentunya pasti harus bisa diakses dengan website. Hal ini akan mempermudah penggunanya yang tidak pernah lepas dari koneksi internet. Oke, masuk ke penyebab utama kegagalan startup. Yang pertama, masalah harga. Mematok harga yang tepat untuk sebuah produk menjadi hal yang penting dilakukan oleh startup. Namun hal ini juga dapat dilakukan dengan mudah, mengingat sebanyak 80% startup masih gagal dalam menentukan harga. Kenapa? Bahwasanya dari segi penentuan harga tidak bersifat kondisional atau tidak adanya penyesuaian segmentasi pasar
yang dimana harga yang ditetapkan dengan kebutuhan atau tingkat strata sosial yang dimiliki oleh masyarakat bisa dikatakan rendah. Malah terbalik, bisa unggul apabila masyarakat yang memiliki strata sosial tinggi, yang dengan strata sosial tinggi tadi akan mendapatkan keuntungan jika harga dari startup itu sendiri bisa dikategorikan murah gitu. Yang kedua adalah sulit berkompetisi. Meski usaha yang telah memiliki produk dan inovasi untuk disajikan atau dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen, kompetitor akan datang dari manapun dengan produk, layanan, dan harga yang tak kalah menarik atau lebih murah mungkin, bisa lebih kreatif dari segi harganya. Untuk itu kesuksesan startup juga bergantung kepada bagaimana tim mampu menganalisa kompetitor lainnya. Yang ketiga, tidak menyusun tim yang tepat. Tim di sini merupakan hal yang penting. Kenapa? Karena kerjasama dalam proses, baik itu pengelolaan, produksi, dan sampai diterima oleh tangan konsumen itu sendiri harus bisa dikatakan sesuai dengan apa yang ditargetkan. Nah, jika ada tim yang dari segi karakteristik ataupun sikap individualnya egois, maka itu akan menyebabkan sulitnya untuk berkembang, khususnya dalam startup tersebut. Oke, yang keempat adalah kehabisan dana. Nah, dana di sini maksudnya jikalau dana yang ada pada si startup tersebut tidak ada, maksudnya tidak itu habis, nah, maka bisa dikatakan perusahaan startup tidak akan bisa jalan. Kenapa? Karena dana adalah sumber yang dimana untuk bekal modal agar si perusahaan startup tersebut bisa berjalan sesuai rencana atau sesuai hal yang ditargetkan pada awalnya. Kemudian adalah tidak ada kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar itu sendiri mungkin semisal konsumen ingin mengonsumsi hal-hal yang bisa dikatakan unik atau dengan selera yang berbeda-beda dari konsumen itu sendiri, pastinya adanya perbedaan dari segi inovasi-inovasi produk yang dihasilkan di perusahaan startup. Oleh karena itu, jikalau tidak ada kebutuhan pasar, maka bisa dikatakan perusahaan startup untuk apa gitu. Dari segi produknya itu untuk dikemanakan, yang dimana ditujukan untuk konsumen atau pasar, tapi ini tidak ada karena tidak adanya kebutuhan tadi, mungkin bisa dikatakan tidak akan maju dan berkembang pastinya. Oke, sekarang masuk ke faktor yang menentukan keberhasilan startup. Tadi kan faktor penyebab gagalnya startup tersebut. Yang pertama, timing, pemilihan waktu atau momentum. Waktu yang tepat, khususnya dari segi penentuan produk yang akan dihasilkan, pastinya bersifat kondisional atau bisa dikatakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen dan pasar. Jikalau pembuatan produk atau pengelolaan produk yang ditujukan kepada pasar tanpa adanya kebutuhan pasar tadi, bisa dikatakan sia-sia. Oke, yang kedua adalah tim. Oke, di sini tim bisa dikatakan menjadi hal yang penting untuk benar-benar si startup itu dapat maju dan berkembang. Kenapa? Karena tim tadi dimulai mungkin dari pengelolaan bagian keuangannya, bagian desain, bagian operasional, bagian pemasarannya mungkin, yang dimana menentukan bagaimana produk ini di segmentasikan kemana aja gitu, ditentukan atau ditargetkan kemana aja gitu. Dan juga mungkin dari segi inovasi-inovasi yang ada dalam si startup tersebut agar si produk dapat mampu diterima oleh konsumen dan pasar. Yang ketiga adalah ide. Ide di sini maksudnya untuk bagaimana si perusahaan mampu mendapatkan menghasilkan sebuah produk yang dimana mampu diterima oleh konsumen dan pasar. Ide di sini pastinya harus bersifat unik dan pastinya juga harus kreatif. Kenapa? Karena jikalau dari segi produk yang dihasilkan, khususnya terhadap ide-ide yang sudah ada dan dari segi proses implementasi produk tersebut dan bersifat monoton, maka bisa dikatakan perusahaan startup khususnya tidak akan mampu mendapatkan keuntungan yang dimana keuntungan tersebut didapatkan oleh hasil produk yang dikonsumsi oleh masyarakat dan pasar. Yang keempat adalah bisnis model. Model bisnis di sini sebuah startup memerlukan suatu alat bantu untuk menjelaskan bagaimana suatu organisasi menciptakan, memberikan dan menangkap suatu nilai tambah. Hal tersebut dinamakan dengan model bisnis. Model bisnis ini berguna untuk memberikan pandangan
menyeluruh akan proses bisnis yang akan direncanakan, yang kemudian untuk diimplementasikan atau direalisasikan. Nah, jadi untuk memberikan pandangan atau gambaran terhadap konsumen agar si bisnis startup ini benar-benar ada dan bukan hanya khayalan semata gitu. Yang kelima adalah funding atau pendanaan. Nah, ini tadi dijelaskan bahwasanya pendanaan adalah hal yang penting. Jika tidak ada modal, maka tidak akan berjalan. Nah, di sini dibutuhkan jikalau emang perusahaan ingin memaksakan untuk dapat berjalan, pastinya walaupun hanya ide yang ada, mungkin perusahaan startup tersebut tidak akan berjalan. Kenapa? Karena tidak ada modal sama sekali. Oleh karena itu, jikalau emang tidak ada modal sama sekali untuk memulai perusahaan startup tersebut, disarankan untuk mencari investor dan memberikan model bisnis yang jelas agar investor tertarik terhadap perusahaan atau bisnis startup yang akan dibuat atau didirikan. Oke, mungkin untuk penjelasan mengenai materi startup sampai situ. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun typo dari segi kata-kata yang mungkin karena faktor tertentu. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.